Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex harian di mana gue akan memberikan update ya mengenai market outlook dan dari beberapa pair di forex dan gold. Dan view-nya adalah day trading dan scalping, jadi kita berusaha mencari gerakan-gerakan pendek yang which is itu adalah maksimum satu kali ATR ya di H4. Jadi kita lihat indikator ATR H4, misalkan kalau Euro USD itu 35 pips, artinya itu adalah move yang coba kita cari gerakan di Euro USD. Oke, nah tadi malam ya ada news dari FOMC statement yang akhirnya naikin suku bunga, dan itu membuat pergerakan harga sangat volatile bahkan di sebelum news itu keluar. Jadi menjelang news gerakannya juga udah sangat kencang, dan kemarin itu yang berhasil trading sesuai pattern hanya GBP USD doang ya. Goldnya kita kena stop loss 25 pips, namun di GU kita berhasil take profit. Oke, namun setelah itu saya melihat karena memang mendekati FOMC, jadi saya putuskan untuk stop trading dan kita lanjutkan besok hari, yaitu hari ini. Sekarang ini mari kita lihat Forex Factory ya untuk melihat ada news apa. Nah, JPY baru keluar news tadi sekitar jam 10 ya, monetary policy statement. Pokoknya yang ada merah-merah gini hati-hati, dan biasanya kalau kalian tradingnya day trading atau scalping itu dia bisa ekor atas bawahnya itu kencang sekali dan berpotensi kena stop loss, jadi baiknya dihindari ya. Jadi JPY saya lihat juga price actionnya berantakan karena news ini, dan nanti jam 6 sore ada GBP ya, jadi hati-hati GBP. Mungkin bisa fokus di gold dan Euro USD. Kita lihat sedikit chart yang ada JPY nya. Nah ini JPY ya, kalian perhatikan ini saya kotak biru adalah range dari market Asia, dan itu ekor atas bawah seperti ini ya. USD Jepang Yen, Eur Jepang Yen sama juga. Lalu ya semua yang ada JPY-nya. Jadi saya hindari untuk trading JPY hari ini. Saya fokus di gold, EU dan mungkin GU ya. Nah, namun karena kemarin ada pergerakan harga yang cukup kencang, jadi biasanya harga akan nyamperin kembali ke level tersebut ya. Dan di sini mari kita masuk ke gold terlebih dahulu, dan kita semua tahu ya gold lagi downtrend kuat. Jadi saya berpikiran untuk mencari sell. Silahkan kalian buka di daily chart H4, H1 semuanya itu arahnya ke bawah. Meskipun kemarin sempat ada tarikan naik ke atas gitu ya, tapi dia langsung jatuh kembali. Dan saat ini ya dia juga kalau kita lihat di daily chart, nah ini, nah dia baru break daripada support 1680 kan si gold ini minggu lalu ya, dan setelah itu daily chart dia sideways aja, dimana trennya adalah turun. Jadi sangat logik jika kita berpikiran untuk mencari setup untuk sell. Nah oke. Nah saya bacakan sedikit ya apa yang kita coba lakukan di dalam mapping forex daily seperti ini, dimana kita fokusnya mencari day trading. Kita mencari fake out ya, fokusnya mencari fake out atau breakout dari range Asia. Oke, kalau memungkinkan. Biasanya yang terjadi adalah fake out dan kita mengikuti trennya. Nah, di sini kalau misalkan ini range daripada Asia, kita bisa pakai indikator ya, Asian range, dan ini adalah range-nya daripada Asia. Dan saya berpikiran untuk mencari sell karena trennya memang turun. Saya mapping level-level resistance penting yang biasanya akan menjadi liquidity ya, atau magnet ya. Jadi harga bisa naik ke sana, tapi belum tentu naik ya. Jadi seandainya harga naik ke di sini ada high yang sejajar, dan kalau kita mundur sedikit di sini juga ada level bahu kiri ya. Jadi di sini naik high, di sini low, lalu di sini higher high, lalu dia jatuh. Artinya di dua level tersebut lah saya akan mencoba mencari setup untuk sell, dimana ketika ini terjadi seandainya dia naik, oke, seandainya pelan-pelan naik ya ke level tersebut 1675 kurang lebih, maka itu akan berada di atas EMA 50 ya untuk M15, dimana trennya adalah turun di daily dan di H4. Ini kategorinya menjadi premium ya, dan ini saya juga jelaskan di sini. Kita mencoba mencari di atas EMA 50 untuk M15 itu premium, kita mencari setup sell, dimana dia membentur area resisten yang kuat atau key level gitu ya. Nah kita bisa menggunakan basic swing high swing low, misalkan ada swing low ditembus atau ada inside bar trading ya, dan pastikan di M5 atau lower time frame nya dia juga ada pembalikan arah ya. Pembalikan arah biasanya ini dari bearish ke bullish ya, low high lower low, dia ketika higher high ada candle momentum yang kuat dan kita ambil retrace nya untuk entry buy. Dan kalau untuk contoh si gold, artinya ketika ini naik ya, kita mencoba mencari setup untuk sell. Dan kalian perhatikan ini range daripada gold hari ini ya, di Asia ya, di market Asia itu gede ya.
itu gede. Kita coba ukur dari atas ke bawah 150 pips, artinya besar kemungkinan dia terjadi break daripada range tersebut dan lalu terjadi fake out ya di sekitaran level sini ya, atau bahkan di atasnya. Oke, di atasnya adalah 1679 ya sampai 1680-an, karena itu merupakan key level juga dari resistance sebelumnya. Oke, jadi saya tunggu dua itu. Kalau si gold ini lanjut turun dari saat ini, saya nggak akan trading ya, saya nggak akan ikutin sell-nya, dan kita akan lihat di pair yang lain ya, dua pair lagi, GBP USD dan Euro ya. Tapi hati-hati, GBP USD jam 6 sore ada big news. Oke, GBP USD juga sama ya, tren besarnya turun, daily H4 semuanya turun, jadi saya nggak perlu buka lagi higher time frame, kalian pasti udah tahu juga. Oke, ini adalah range Asia, di mana range-nya itu adalah 48 pips ya, nggak terlalu besar. Oke, dan price action di range Asia ini juga hanya sideways doang ya, nggak ada yang menandakan bahwa dia bisa saat ini misalkan break and retest ke bawah. Jadi saya berfokus untuk mencari fake out di level-level atas ya. Dan level yang saya pantau di sini ada low yang sejajar ya. Di sini juga ada low yang sejajar, dan dua level tersebut yang saya tunggu. Kalau harga bisa pelan-pelan naik ya di sesi London session ini ke 1.1308, saya akan mencari pantulan untuk trading and sell ya. Jadi setupnya di sini. Oke, dan biasanya yang kita tunggu adalah di M15, at least dia ada swing low yang ditembus atau ada inside bar candlestick pattern. Dan pastikan itu terjadi sebelum jam 4 sore ya. Kenapa? Karena jam 6 sorenya ada big news di GBP, kita mau trading jauh dari sebelum news tersebut, dan harapannya bisa geser stop loss ke entry point pada saat newsnya terjadi sehingga risikonya jadi BEP. Kalau terlalu dekat dengan big news tersebut, maka potensinya kita bisa kurang menguntungkan gitu ya, kurang enak tradingnya. Oke, level yang lebih tinggi adalah 1.1330 ya. Mudah-mudahan ada koreksi dulu naik ke atas, baru dia turun. Oke, kalau ini lanjut langsung turun, saya nggak akan ambil sell ya, karena nggak ada candlestick pattern yang bisa menjadi acuan, misalkan bearish engulfing atau apa, tidak terlihat jelas di sini. Di M15 atau di M30-nya juga nggak ada gitu ya. Nah, biasanya kalau ada bearish engulfing ya, merah, karena ini kan trennya turun ya, saya biasanya suka mencari break and retest ya, seperti contoh di GBP USD kemarin ya. Kemarin ini kan, ini range-nya Asia, kalau kalian perhatikan. Nah, di video kemarin juga saya kasih penjelasan bahwa saya menunggu break keluar dari range Asia, retestnya saya ambil. Kenapa? Karena di sini banyak candle bearish engulfing ya. Di sini kalian perhatikan, ini candle merah, ini bearish engulfing ya, ini juga sama ya, candle merah, candle bearish engulfing, lalu dia keluar daripada range Asia breakout, jadi retestnya bisa kita ambil ya. Kalau saat ini itu tidak ada ya, seperti itu. Jadi saya lebih prefer untuk biarkan dia naik ya, menjadi premium harganya, premium, kita mencari setup untuk sell, kita tinggal cari candlestick pattern. Oke, terakhir Euro USD sama juga semuanya nih ya, dengan GBP USD dan dengan gold ya, karena dolar index yang juga naik. Nah, di sini tren besarnya turun ya, saya mau mencari setup sell ya, dan saya akan tunggu dia naik ya di atas MA50, ketemu key levelnya di sini. Yang paling dekat adalah 0.9867, next di atasnya di 0.9899 ya, sampai nih area di sini ya, 9900. Oke. Dua level tersebut saya tunggu untuk cari pantulan sell ya, dan harapannya bisa kejar satu kali ATR. Jadi kalau ATR-nya Euro USD kurang lebih 30 sekian pips ya, 35 pips. Jadi kalau kita bisa dapat stop loss 20 pip atau misalkan 25 pip, itu udah merupakan sebuah trading yang baik ya, karena risk to reward-nya udah masuk. Oke, selalu geser stop loss ke entry point kalau harga sudah bergerak 1:1 dengan stop loss. Jadi kalau stop loss-nya 25, harga gerak 25 pips, geser stop loss ke entry point, atau boleh diambil parsial, baru kita pasang TP berikutnya yang misalkan 30 hingga 35 pips. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.